Samuel. Nah, kitab Samuel ini secara umum untuk Alkitab kita sering kita sebut dengan 1 dan 2 Samuel. Tapi sebenarnya di dalam tanah itu kanonisasi kitab Ibrani itu cuma ada Samuel saja. Jadi tidak ada 1 dan 2 Samuel, tapi digabung hanya kitab Samuel. Nah, dalam pengantar PL kali ini untuk introduksi kitab 1 dan 2 Samuel ini saya jadikan satu, sehingga saya tidak akan membahas 1 Samuel lalu 2 Samuel, tidak, tapi 1 dan 2 Samuel jadi satu. Nah, mari kita akan mulai dari judul. Dalam tanah kitab 1 dan 2 Samuel digabung, ya tadi saya sudah dijelaskan. Dan memang kalau kita lihat isinya itu kitab ini menjelaskan tentang sejarah periode awal kerajaan Israel. Pada awalnya 1 Samuel mengisahkan tentang bagaimana munculnya tokoh Samuel sebagai nabi, imam, dan hakim yang kemudian digeser oleh Saul sebagai raja pertama. Sedangkan 2 Samuel mempersiapkan pemerintahan Daud. Nah, itu terkait dengan kitab Samuel. Dalam naskah aslinya kitab Samuel ini hanya satu kitab. Kemudian dibagi menjadi 2 oleh penerjemah Septuaginta. Jadi Septuaginta menerjemahkan 2. Kemudian pembagian ini diikuti oleh Jerome untuk Vulgata dan versi-versi modern lainnya. Judul kitab ini bervariasi dari waktu ke waktu. Ada yang mengatakan ini adalah diberi judul Kitab Kerajaan. Ada yang menerjemahkan Septuaginta Kitab Kerajaan, Vulgata menerjemahkan Raja-Raja, dan Samuel ini berdasarkan tradisi Ibrani dan sebagian besar versi modern. Jadi kalau kita runut di dalam bagian ini, judul Kitab Samuel itu diambil dari tradisi Ibrani. Nah, kenapa kitab ini diberi judul Samuel? Ini karena isi dari kitab ini menceritakan awal Samuel. 1 Samuel itu menceritakan tentang sejarah kehidupan dari Samuel. Oleh karena itu kitab ini diberi judul Samuel. Untuk tahun penulisannya memang tidak dijelaskan secara jelas siapa penulis kitab ini. Namun Talmud Yahudi itu menyebut Samuel sebagai penulis. Jadi Talmud itu mengatakan bahwa Samuel penulisnya. Nah, saudara sekalian, memang kalau kita lihat dari isi Samuel, jelas sekali Samuel menjadi tokoh kunci di dalam kitab Samuel ini. Namun memang ada bagian yang boleh dibilang ini sering itu dipertanyakan terkait dengan kepenulisan Samuel. Karena apa? Dalam 1 Samuel pasal 25 ayat 1 di sana tercatat tentang kematian dari Samuel itu. Sehingga kadang orang mempertanyakan ini benar ditulis Samuel atau tidak. Nah, terkait dengan kepenulisan Samuel ada beberapa bukti internal yang menjelaskan bahwa Samuel ini menulis sebuah kitab. 1 Samuel 10 ayat 25, lalu 1 Tawarik 29 ayat 29 di sana juga menjelaskan bahwa selain Samuel, kemungkinan kitab ini juga ditulis oleh Nathan dan Gad. Iya, Nathan dan Gad. Nah, jadi saudara sekalian, ini yang menjadi pertimbangannya. Oleh karena itu, saudara sekalian, kalau kita lihat lebih dalam, jelas bahwa ya ada bagian-bagian yang kemungkinan bukan ditulis oleh Samuel. Nah, itu secara umum untuk penulisnya. Jadi menurut Talmud itu Samuel, tetapi berdasarkan bukti internal ada kemungkinan Nathan dan Gad itu juga ikut dalam penulisan kitab 1 dan 2 Samuel.
Bagaimana dengan periode penulisannya? Kalau memang kitab Samuel ditulis oleh Samuel seperti biasa ayat-ayat bagian sebelumnya sekitar 1000 sebelum Masehi, dan ada kemungkinan itu akan terus karena rentangnya yang panjang. Kalau 1 Samuel itu berbicara tentang Samuel, 2 Samuel itu sampai ke Daud. Ya, ada Daud di sana. Nah, oleh karena itu, ya kalau itu penulisnya Samuel memang 1000, tapi kalau ada Nathan dan Gad itu biasanya lebih dari itu. Ya, seperti itu. Oke. Untuk tujuan kitab apa? Ada 3 tujuan kitab yang saya ingin jelaskan ke saudara. Yang pertama itu tujuan penulisan kitab 1 dan 2 Samuel, yaitu memberikan penjelasan mengenai keberadaan bangsa Israel yang hidup dalam masa peralihan dari sistem teokrasi menjadi sistem monarki. Jadi saudara sekalian, sejak awal bahwa sistem yang dipakai itu teokrasi, sistem pemerintahan Allah langsung, di mana Allah memerintah bangsa Israel, dan kalau Allah mau berbicara kepada bangsa Israel, Allah memakai para nabinya dan para pemimpin Israel pada waktu itu. Namun kalau kita lihat di akhir dari kehidupan Samuel, itu orang Israel minta raja. Ya, akhirnya Tuhan mengizinkan, akhirnya diurapilah Saul sebagai raja pertama dari Israel. Jadi sistemnya dari teokrasi menjadi sistem monarki atau kerajaan. Lalu yang kedua tujuannya yaitu mencatat asal-usul dinasti Daud. Ya, setelah Saul itu pemerintahan digantikan oleh Daud sebagai raja. Yang ketiga, memberikan penjelasan akan kegagalan bangsa Israel sebagai pelajaran bagi generasi penerus supaya tidak lagi melakukan kegagalan yang sama seperti pendahulu. Nah, saudara sekalian, memang kitab ini menjadi pelajaran bagi orang Israel waktu itu dan kita semua, bahwa kita tidak boleh mengalami kegagalan seperti apa yang dialami oleh para pendahulu kita, dan kita bisa belajar supaya kita tidak jatuh pada kegagalan yang sama. Oke, yang kelima itu adalah tema atau inti berita dari kitab 1 dan 2 Samuel. Tema yang saya berikan yaitu dosa dapat menggerogoti kemenangan menjadi kemalangan. Dalam kitab 1 dan 2 Samuel, di sana dijelaskan tentang kegagalan para pemimpin bangsa, khususnya Israel, dalam menaati firman Tuhan, sehingga akhirnya mereka menghadapi penderitaan dan kemalangan. Nah, saudara sekalian, memang kalau kita lihat dari isi kitab memang orang Israel banyak mengalami kegagalan. Yang pertama, Imam Eli. Nah, Imam Eli ini mengalami kegagalan dan akhirnya dia mati. Anak-anaknya hidup tidak benar. Bagaimana dengan Samuel? Memang Samuel secara umum lebih bagus lah, tapi anak-anaknya pun juga tidak mencerminkan bapaknya. Lalu selanjutnya kita lihat Saul. Ya, sebagai seorang pemimpin, Saul akhirnya gagal. Karena apa? Akhirnya Tuhan meninggalkan dia dan Saul melakukan dosa. Salah satunya adalah pergi ke dukun Endor untuk minta supaya roh Samuel dibangkitkan. Itu dosa yang luar biasa yang dilakukan oleh Saul. Nah, itu kegagalan-kegagalan yang dialami oleh para pemimpin waktu itu. Nah, memang kegagalan-kegagalan itu terus terjadi sampai akhirnya memang orang Israel dibuang. Untuk terakhir itu garis besar secara umum, kitab 1 Samuel itu berisi tentang, yang pertama itu pasal 1 sampai 8 itu tentang Samuel. Lalu pasal 9 sampai 15 itu tentang Saul.
Lalu pasal 16 sampai 31 itu tentang Raja Daud. Bagaimana dengan 2 Samuel? 2 Samuel secara umum menceritakan tentang kemenangan Raja Daud. Ya, Raja Daud sebagai seorang raja banyak melakukan peperangan dan beroleh kemenangan. Memang ada pelanggaran Daud, dan yang terakhir adalah permasalahan Daud, khususnya terkait dengan keluarganya karena Daud sudah berbuat dosa. Itu kitab 2 Samuel. Saya rasa cukup sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.